Sebelumnya perkenalkan nama saya Safnan Feni Ramadan. Saya dari Telkom University, jurusan D3 Sistem Informasi. Nah, di sini saya ingin mewawancara nih kepada Kak Galih. Wawancara terkait tugas user experience atau pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna di sini yang dimaksud itu kepada apa yang dirasakan kepada Kak Galih nih dalam menggunakan forum diskusi atau forum untuk mencari materi. Forum ini bisa berupa website atau aplikasi atau apapun itu. Ya, boleh dah kenalan nih. Siapa nih namanya? Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dinar Gali Prakoso nih dari Universitas PSI. Kalian tahu lah ya, UPSI itu. UPSI. Oke, siap UPSI. UPSI ya. Dari jurusan apa nih? Oh, iya dari jurusan Ilmu Komunikasi S1. Wih, cakep. Ilmu komunikasi nih. Iya nih. Iya, anak ilkom banget nih. Asik. Oke. Kalau gitu saya mau nanya nih, dalam apa ya, dalam kelas itu setiap beberapa bulan dia itu berapa kali sih di jurusan Kagal ini online gitu? Kalau online itu, kalau aku sih aku udah ada jadwal masing-masing itu. Jadi ada matkul yang wajib online gitu, ada juga yang wajib offline. Jadinya kayak tiap minggu ada harinya lah buat online sama offline-nya gitu. Oh, jadi udah terjadwal aja ya? Iya udah terjadwal aja. Tapi Hmm, terkadang kalau misalnya dosen yang nggak bisa di hari ini, nanti di next harinya baru ditentuin juga tanggalnya atau mau masuk online atau offline gitu. oh, semacam hari pengganti ya. Iya ganti gitu. Oke, sebelumnya kan saya nih udah ngomong-ngomong ke Aldo nih. Katanya kalau misal belajar online itu justru malah bikin kita nih gak nyambung sama pelajaran. Itu bener gak sih? Kok apa beda kalau di Kak Gali nih? Gimana ya, kalau menurut aku sih mungkin ada benernya juga, soalnya kan kalau di online kan kita ini ya apa kayak kita kadang suka nggak fokus sama apa yang dijelasin dari materinya kan, jadi kayak kita tuh kadang suka ke distract sama hal yang lain gitu, jadi kayak kita jenuh nih kalau dengerin dosen sedang jelasin materi secara online, kita kan kadang suka ke distract, suka buka-buka apa gitu, kayak misalnya Instagram, Ya, TikTok atau YouTube uh, gitu, jadinya kayak nggak terlalu fokus aja ke materi yang didengarin oh gitu. gitu. Nah, selama semisal ada suatu momen kalau Kak Gali ini nggak fokus hingga membuat Kak Gali ini nggak ngerti apa yang dimaksud dari materi tersebut atau pertemuan tersebut. Jadi apa sih yang dilakukan Kak Gali untuk mengulas kembali pelajaran yang memang tidak dimengerti itu? Apakah menggunakan ChatGPT, nanya teman, atau belajarnya tuh menggunakan Google gitu? Benar-benar pure mencari di uh, jurnal. Kalau aku sih kalau misalnya ada materi yang nggak terlalu apa sih terlalu nggak aku paham gitu, jadi kayak nggak masuk, mungkin pertama aku nanya temen aku dulu kayak ini gimana sih, ini cara apa sih materinya kayak gimana, soalnya tadi belum terlalu paham menjelasinnya. Terus kalau misalnya teman saya juga masih belum terlalu paham, mungkin saya nanti bakal nyari beberapa materi kayak di Google atau minta bantuan sama ChatGPT lah palingan. Mm-mm. Cuma jangan terlalu berandalan sama ChatGPT lah ya. Oke. Jadinya kayak apa ya? Terlalu bergantung sama ChatGPT lah istilahnya. Ya, kalau di antara tiga itu, Google, ChatGPT, dan bertanya ke teman tuh ada nggak sih masalah sendiri kepada ketiga aspek ini? Mungkin kayak temennya malah justru nggak ngerti juga, atau Google-nya Nah, itu jawabannya ngaco, dan ChatGPT apalagi makin ngaco. nah kalau aku sih solusinya ini apa? Bertanya lagi kepada dosennya, jika misalnya kalau dosennya ingin menjelaskan kembali tentang materinya, jika ada apa sih siswanya yang nggak ngerti, mungkin dosennya bisa menjelaskan kembali secara intinya aja gitu, Mm-mm. supaya kita bisa paham secara apa ya,
itu bisa lebih paham lagi aja pokoknya sama materi apa yang dibeliin. Jadi kayak nanti pas mengerjakan suatu soal kitanya itu nggak miskom aja gitu. Hmm, oke. Kalau semisal ada di suatu posisi kamu ini atau Kak Gali ini sudah bertanya nih kepada dosen, tapi dosennya benar-benar slow respon, bahkan saat dimana informasi materi itu benar-benar darurat atau urgent dibutuhkan gitu. Apa sih yang dilakukan? Gimana ya? Kalau aku sih mungkin Tes, tes, tes. Waduh, lag. Tes, tes. tes. Nah, aman. Apa? Masuk Tadi aman. Kak Gali Tadi, gimana? dari mana tadi? Sampai hapus sih. Kalau kalau aku sih mungkin agak ada kesel sih bisa apa kalau misalnya dosen yang enggak respon juga. Soalnya kan ya kalau kan juga dia ngasih tiba-tiba banget. Terus Hmm. dia juga tiba-tiba ngilang gitu. Jadi kayak Oh. aduh ini gimana nih? Apa tugasnya kan hari ini perasaan tugas hari ini deadline juga pepet banget. Dosennya juga aduh hilang-hilangan deh. Oke. Kalau bagi aku sih ini mengerjakan dengan sebisa aku aja semasuk dari kepalaku aja. Jadi kayak misalnya oh harus kayak gini nih, Nah, jadi aku kayak ya udah aku ngerjainnya kayak gini aja. oh. Juga kan kadang temen juga ada yang apa nggak paham juga karena juga masih belum paham, terus dosennya juga ya lah. Jadi Oke. aku coba aku sebisa aku aja Heeh. ngerjainnya, terus kayak yang penting tetap masuk dengan apa yang dijelasin sama dosennya yang dikasih tugas. Jadi Gitu lebih aja. berserah diri ya. Selesai nggak selesai kumpulin. Ya yang penting masuk aja seenggaknya. Oke, berarti Gaya masih masalah masih masuk lah. oh gitu. Berarti masalah Iya. utama atau masalah yang paling terjadi itu dia tuh sulit sulit menemukan jawaban yang relevan. Terus kalau udah nggak nemu jawaban yang relevan, sulitnya sumber ditemukan ya. Tes tes. Nah, Le disconnect le. iya disconnect. Nah, ada aman. Oke. Jadi masalah utama atau masalah umumnya berarti ya memang ada di masalah jawaban yang kurang relevan dan sumbernya ini nggak ada gitu ya, kadang kadang di Google bocor Kadang atau suka bikin dosennya nggak bingung ada memang. ya. Oh. Kalau itu pengalaman aku ya, kalau pengalaman Mm-mm. aku. Cuma kalau yang lain kurang tahu aku. Kalau aku misal ada apa ya, sebuah menggambarkan sebuah apa ya, memberikan gambaran sebuah website yang benar-benar memiliki segala sumber yang kamu butuhkan gitu. Misal kayak materi yang internal seperti contohnya mungkin kalau misal kamu salah satu contohnya apa? Kalau misal MTK ada nggak sih di sana? Kebetulan aku masih belum ada sih Heeh, matkul TK. Jadi heeh. Materi jadi yang di enggak sana apa ini. tuh matkul? Oh, aku matkulnya ini tentang Salah kayak satu apa contohnya ya? apa tuh? Kayak atau digital media fundamental. Jadi itu kita belajar tentang digital public itu sih kayak Hmm, kita membuat suatu akun bisnis gitu, hmm. buat belajar akun bisnis. Oke, cocok nih. Semisal ada multimedia fundamental yang emang Hmm? materinya itu sulit dipahami dan kamu tuh mencari nih semacam PDF atau memang materi yang benar-benar akurat gitu Hmm. dan bisa dibilang terpercaya. Kalau semisal ada materi tersebut di suatu website, itu menurut kamu gimana sih? Apakah membantu karena kan nggak perlu nanya ke teman, nggak perlu nanya ke ChatGPT, kamu tinggal mencari subbab yang ada gitu. Kalau aku sih mungkin bisa mengambil dari jawaban yang dikasih itu dan dari jurnal yang kayak gitu. Tapi aku lebih ke apa ya? Ke improvisasi lagi kali mungkin. Mm-mm. Jadi kayak nggak dari jawabannya nggak dari jurnal itu tersebut. Jadi kayak aku ada jawaban sendiri gitu. Hmm, Jadi kayak apa ya istilahnya apa sih sebutannya? apa? Apa sih sebutannya kalau pengen apa sih nggak sesuai dengan apa sih pengen ngikutin jurnal tapi kayak ada jawaban sendiri gitu.
apa ya? apa yang namanya? Lupa juga. Eh Ya iya, semacam lupa juga. memodifikasi lah ya. Iya, istilahnya improvisasi aja pokoknya. Ya, Iya. eh Jadi kalau kayak nggak terlalu ngikutin jurnal banget lah. Jadi kayak aku ah ada jawaban sendiri gitu. Jadi kayak punya jawaban sendiri gitu. Jadi nggak usah ngikutin dari jurnal. kalau semisal bagi kamu itu websitenya ini bentuknya jurnal, bagaimana Heeh. kalau misal websitenya ini berbentuk sebuah materi seperti modul? Oh, modul kayak PDF gitu ya? Betul. Jadi kayak modulnya tuh mirip PDF atau PPT yang emang Hmm. ngebahas materi secara singkat. Jadi kayak fokus ke pemahaman pengunjung. Kalau aku sih mungkin ini ya, mengambil intinya aja sih mungkin. Kayak Mm-mm. apa yang ada di apa modulnya yang diberikan kayak apa sih? Mungkin kayak ini masuk nih dengan apa yang aku butuhin. Jadi aku masukin yang ini. Kalau misalnya nggak ada yang aku butuhin, ya aku cari lagi atau enggak buat buat apa jawaban dengan sendiri dengan apa materi yang dikasih dari modul itu gitu. Lebih merasa mudah atau enggak sih kalau misal memang udah ada jawabannya ketimbang searching-searching lagi atau explore lagi ke Google. Gimana ya? Kalau aku sih pengen ada tantangan dikit sih sebenarnya. Buset. Tantangan dikit sih ya, sedikit aja. Cuma kalau udah otaknya udah nggak masuk, udah, ini jangan cukup. Jadi agak ya begitulah. Oke, oke. Lebih ke ini aja, apa sih penasaran. Kalau Hmm. misalnya nggak masuk, nggak masuk nih. Ah, Kayaknya nggak masuk dari materi indikasi deh. Jadi ngikutin aja yang udah oke. diberikan. Mungkin kalau misal materi yang secara internal itu agak sulit untuk disamakan ya karena memang Iya, beberapa universitas itu condongnya mempunyai kurikulum sendiri kan. iya, betul. Nah, bagaimana kalau misal kasusnya itu yang case-nya ini kita ganti dengan kalau kamu ini lagi pengen belajar fotografi atau lagi pengen belajar public speaking. Nah, atau enggak Hmm, animasi dan gambar dah. Nah, itu menurut kamu kalau semisal ada website yang menampung semua itu, misal kamu tahu masih ingat gak tampilan tentang Classroom? classroom. Oh iya, Nah, tahu. Yang kalau classroom yang pas COVID itu ya. betul. Jadi kalau Ya, semisal tahu. Classroom-nya itu diklik atau kelasnya itu diklik, Mhm. nanti isinya segala macam materi ada di sana, termasuk video. Dan satu hal lagi yang paling unik itu ada tentang rating, terus sertifikasi mentornya agar dapat dipercaya sekaligus semacam forum chatting untuk orang-orang yang memang memiliki ketertarikan yang sama. Misal kamu nih bagian fotografi mau join ke grup atau kelas yang fotografi, karena udah mencakup segala macam hal seperti materi, cara apa ya, skala yang benar, memfoto dari sudut dari mana saja, atau ada mentor juga, ada videonya, bahkan ada forum chat yang berisi berbagai macam orang yang bisa diajak diskusi mengenai topik yang sama. Dan setelah itu, kalau semisal kamu ingat, dulu di Classroom itu ada sih, kalau misal mau bergabung itu harus menggunakan kode kan, kode unik Oh, iya. atau link. Tes tes. Aduh, ngelag. Halo, 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 halo. halo. Aman, aman, Nah, tadi aman, sampai mana? aman. Tadi sampai mana? Sampai Oke, kode sampai kode classroom. atau link kan. Nah, kalau semisal Hmm. ini itu bentukannya seperti grup Facebook gitu loh, secara apa ya? Secara search engine-nya gitu loh. Jadi mudah ditemukan, hanya perlu mencari berdasarkan kategori. Semisal kamu mau mencari fotografi atau mencari public speaking, itu langsung keluar semua. Menurut kamu gimana sih? Lebih ngebantu untuk menemukan semua materi yang udah ada atau mau mencari secara manual satu persatu dari artikel atau jurnal atau ChatGPT bahkan YouTube? Oh, aku sih mungkin dari itu ya yang udah ada dikasih apa tadi yang dari udah ada lengkap Ya, semuanya udah ada. like guys. Halo. Halo, halo, halo. Tadi sampai mana lagi gua? Aduh, lupa juga gue.
Oke, dari awal. Kita mulai. Jawaban awalnya apa? Kalau aku sih mungkin lebih memilih ini apa yang udah ada materi semuanya gitu ya, kayak udah lengkap lah Mm-mm. istilahnya. Jadi kayak lebih ngebantu aku aja sih. Jadi kayak apa ya? Kayak mau instannya aja sih sebenarnya. Wih, Kalau tadi katanya suka tantangan. ya kan terkadang, iya terkadang, Oke. terkadang suka mau instan, karena suka mau tantangan, Oke, tergantung mood karena ya. suka pola, iya tergantung, emang tergantung mood sih, kadang-kadang ada mudi-mudiannya. Oh gitu, siap. uh Cuma ya berusaha lebih baik aja sih kalau misalnya bisa nemu yang lebih baik. Hmm, oke. Kalau semisal memang itu ada, website itu ada, menurut kamu ada nggak sih hal yang bagi kamu itu apa ya, masalah atau apa ya, kayak pertanyaan atau suatu hal yang membuat kamu ragu dengan kelas itu? Apakah ada solusinya atau bagaimana? Kan ya mungkin kayak lebih nanya ke temen kali ya, biar bisa tahu apa materi yang dikasih itu. Hmm, Jadi kalau kayak mungkin kan ada teman yang ada yang berusaha bisa ngerti ya, ngerti gitu ya. Jadi kayak ada satu orang yang bisa ngerti materi ini nih. Jadi aku kayak, oh coba nanya dulu deh ke dia, mungkin aku bisa bisa dapat ide atau enggak bisa masuk materinya untuk kedepannya. Jadi kayak hmm, bisa ngikuti, kayak nggak nggak berhenti tengah-tengah gitu loh buat hmm. ngikutin materinya. Jadi kayak nggak ogah-ogahan aja gitu. Oke, mungkin study case, mungkin kasusnya ini kita lebih spesifik lagi. Semisal kamu ini ingin bergabung ke tadi bagian kelas fotografi, yang anggaplah kamu ini jurusan Pemula. sebagai programmer gitu loh. Orang Oh iya, yang berkecimpung di IT tapi emang hobi untuk fotografi dan nggak ada di ininya, di apa, di jurusannya. Nah, kamu desainnya. kan nggak ada siapa-siapa nih, nggak ada siapa untuk ditanya ini tuh materinya jelas apa enggak sih. Kalau semisal di website itu ditampilkan sebuah rating, sebuah sertifikasi bahwa mentornya ini berkualitas, dan apa ya, diberitahu kalau misal dari rating ini udah berapa sih yang nge-review dan lain-lain, menurut kamu itu meyakinkan atau tidak sih? Mungkin bisa dibilang meyakinkan kali ya. Soalnya kan sudah ada sertifikatnya juga, terus ada rating yang diberikan juga baik gitu. Jadi kita mungkin bisa bilang terpercaya lah istilahnya. Hmm, oke. Hmm. Sepertinya itu saja. Itu pertanyaan terakhir. Oh udah itu aja. Iya, Gue aduh kurang improve kan. gak apa-apa, Say. Gak apa-apa, Gali. Makasih ya, Gali. Kurang Thank you, udah thank aman, you. aman. Aduh kurang improvise tadi sebenarnya.